intinya. Jadi orang yang suluk itu bukan mencari ilmu, tapi disadarkan bahwa ilmu dalam dadamu itu harus kamu fungsikan. Ilmu dalam dadamu harus kamu fungsikan. Maka proses suluk itu adalah proses penyadaran atau proses ma'rifah diri. Man arafa nafsahu, siapa yang tahu dirinya. Siapa tahu dirinya? Dirimu itu ada ilmunya, maka kamu akan arafa rabbahu. Dari situ kamu akan mengenal dan bahkan tahu Tuhanmu itu. Oleh sebab itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan suluk ya. Di dalam dunia tasawuf atau dunia jamaah thariqah itu ada istilah suluk atau orangnya disebut dengan salik. Satu hal yang harus diperhatikan oleh kita semuanya bahwa salik itu artinya menempuh kan. Itu ada hadis yang sangat terkenal, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan gitu, karena mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Ingat ini, man salaka tariqan, siapa suluk thariqah itu atas dasar ilmu, bukan mencari ilmu tapi kesadaran ilmu di sini ya intinya. Jadi orang yang suluk itu bukan mencari ilmu, tapi disadarkan bahwa ilmu dalam dadamu itu harus kamu fungsikan. Ilmu dalam dadamu harus kamu fungsikan. Maka proses suluk itu adalah proses penyadaran atau proses ma'rifah diri. Man arafa nafsahu, siapa yang tahu dirinya. Siapa tahu dirinya? Dirimu itu ada ilmunya, maka kamu akan arafa rabbahu. Dari situ kamu akan mengenal dan bahkan tahu Tuhanmu itu. Oleh sebab itu suluk itu proses rohani kita. Kalau misalnya sebenarnya rohani untuk tahu diri lewat ilmu gitu, atas bimbingan guru. Artinya apa? Guru membimbing, menyadarkan diri bahwa kamu punya potensi namanya ilmu. Karena sebenarnya guru sendiri juga nggak tahu. Guru sendiri itu taunya dirinya, tidak tahu orang lain. Kalau ada orang mengatakan, guru aku tahu kamu, bohong itu, ngapusi. Yang tahu kamu sendiri. Guru hanya tahu, guru kan manusia, dia hanya tahu dirinya. Dirinya tersesat, dirinya salah, dirinya benar, dirinya. Nah, yang tahu bahwa dirimu ngerti dan tidak ngerti itu bukan gurumu tapi dirimu sendiri. Kenapa? Ya karena ilmu yang dalam dadamu itu loh memberitahu bahwa kamu itu tahu, kamu itu tidak tahu, kamu itu salah, kamu itu benar. Itulah ilmu dalam dada. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu di dalam dada, tidak di atas kertas, bukan di ucapan guru, tapi dalam dadamu. Nah, oleh sebab itu salik, orang yang menempuh thariqah atau jalan, caranya adalah dengan menyadarkan yaltamisu bihi ilman. Caranya adalah yaltamisu bihi ilman, dengan selalu berinteraksi kepada ilmunya yang dalam dadamu. Dari situlah Allah akan memberikan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Apa surga itu? Ya berjumpa dengan Tuhan. Dalam istilah tasawuf namanya wusul.
Oleh sebab itu ada istilah wasola ila itu suluk gitu. Maka wasola ila itu berjalan ke. Maka orang yang berjalan ke itu jangan ke terus. Kamu harus ada proses penyadaran lewat ilmumu, harus wasola fi. Kalau wasola fi sudah di dalam. Lalu kamu terus wasola ila terus nggak akan sampai itu. Jalan terus. Kenapa? Ilmumu nggak kamu gunakan, alias kamu mengandalkan orang lain, kamu mengandalkan teman, kamu mengandalkan khalifah, kamu mengandalkan guru, padahal semua itu tidak bisa diandalkan. Yang bisa kau andalkan adalah dirimu sendiri. Penyadaran terhadap dirimu sendiri, penyadaran terhadap eksistensi ilmumu. Ya, ilmu dalam dadamu itu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Sungguh jelas nyata ya toh, ada di dalam dadamu itu disebut dengan ilmu, itu anugerah Allah. Jangan kau ingkari. Kalau kamu mengingkari, maka kamu menjadi gelap atau zolim. Kalau kamu zolim, maka kamu gelap, hanya wasola ila, nabrak-nabrak. Tapi kalau kamu menggunakan ilmumu, nur cahaya, kamu akan wasola fi. Maka ada suluk, ada masdub, ada wusul. Itu totalitas, satu kesatuan. Nggak bisa orang itu mek suluk toh. Lek sulukmu itu yang tamisu bi ilman, pasti masdub. Apa masdub itu? Berjumpa Kanjeng Nabi sebagai Rasul, sebagai wasilah. Untuk apa? Ya, Rasul itu kan risalah itu kan mengantar. Untuk apa? Untuk sampai wusul fi fillah. Maka suluk terus kemudian masdub, wusul itu satu kesatuan. Orang kalau suluk pasti masdub dan pasti wusul. Jadi wusul itu bukan pengakuan atau predikat seseorang saja. Kamu semua bisa wusul gitu. Bersatu sampai kepada Allah. Caranya apa? Adalah salaka, kemudian wasola ila dan wasola fi. Cara salakanya harus torikon, menempuh jalan. Caranya yaltamisu bihi ilman, menggunakan ilmumu. Dadi wong sing bener. Dia mencahayai. Apa ilmu itu? Nur kan? Nah, kalau kamu di dalam torikon menempuh jalan suluk torik ya, salaka torikon ilman, berarti kamu menempuh jalan onok sinare ilmumu kan? Maka dengan sinar itu Allah permudah jalanmu menuju surga, berjumpa dengan Allah, namanya wusul, disebut dengan wasola fi. Nah, maka suluk yaltamisu bi ilman, bertemu dengan Kanjeng Nabi masdub, dari situlah akan mudah sekali, sudah terang jalannya, berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Alamat namanya, Kanjeng Nabi kan alamat surat. Jadi Nabi itu gampangannya alamat. Kamu menempuh jalan, jalannya terang, ono alamate. Siapa yang memberitahu alamat? Kanjeng Nabi, namanya masdub. Gampangannya ini, kita jalan di sini, terang jalannya, nek ono tulisan, tunjuk sana utara ya toh, berapa kilo, itu Rasul namanya. Gampangannya loh ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi nggak begitu, justru kita menyatu rasamu, imanmu, kau percaya, kamu jadi mukmin. Nabi bernama Amin, mukmin dan Amin bersama-sama wasola fillah, sampai kepada Allah, bukan wasola ilah saja, bukan maka wasola ilah itu ilan Nabi, dari Nabi menjadi wasola fi, ya toh. Nah, begitulah saya kira. Jadi kamu harus percaya diri lah, jangan melok terus, dan para khalifah dan juga para guru ojo egoistik, ojo ngapusi, ojo bohong. Tapi apakah guru dan khalifah itu ngapusi? Ya dirinya tahu, mereka tahu aku ngapusi, aku bohongi untuk harta benda, untuk uang. Tapi tidak semua guru, tidak semua khalifah ya. Al-mursyid, al-haqiqi, dia sidik, dia amanah, dia tabligh, dia fatona. Tentu di dalam proses keirsyatan dia adalah melakukan penyadaran diri terhadap ilmu.
Tapi kalau ada mursyid, ada khalifah mengklaim diri sebagai orang yang tahu sendiri, muridnya nggak tahu, itu adalah mursyid kadzib, artinya mursyid yang tidak sah. Itu khalifah yang mukhalafah, bukan khalifah yang muwafaqah. Dia adalah khalifah yang ingkar janji, bukan khalifah yang memenuhi janji. Jangan diikuti, pindah. Pindah. Terus sama teliti, nanti mursyid yang begitu nggak mau tabarrok. Khalifah yang begitu khalifah sesat, pasti gitu. Nah, kalau Anda ingin betul-betul selamat, sebenarnya yang bisa menyelamatkan bukan siapa-siapa, tapi yang bisa menyelamatkan adalah dirimu sendiri, lewat penyadaranmu, lewat ilmumu, lewat Kanjeng Nabi menuju Allah. Tentu teman-temanmu berfungsi, teman-temanmu atau gurumu atau khalifahmu yang mengarahkan kepada ilmu dalam dadamu, yang mengarahkan pada dirimu untuk berjumpa Kanjeng Nabi, yang mengarahkan pada dirimu bersama-sama menuju Allah. Bukan ngajak terus dia, kamu tak tuntun gondelono sarungku, sarungnya dewe bedah kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perang.